Di video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana spesialisasi dan pembagian tenaga kerja membuat kita semua lebih efisien dan produktif. Kita semua fokus pada satu hal yang kita kuasai, dan hasilnya kita bisa mendapatkan nasi pecel, handphone, motor, tanpa harus membuatnya sendiri dari nol. Tapi, ada satu pertanyaan besar yang muncul. Bagaimana kita memutuskan di bidang apa kita harus melakukan spesialisasi? Apakah kita harus fokus pada hal yang paling kita kuasai? Atau ada hal lain yang lebih penting? Misalnya, seorang pengacara handal juga sangat jago dalam merapikan dokumen. Dia bisa merapikan tumpukan dokumen dalam 1 jam. Sementara asistennya butuh 2 jam. Jika kita melihatnya sekilas, sang pengacara punya keunggulan. Dia lebih efektif di kedua pekerjaan. Lalu, apakah semua masuk akal jika sang pengacara merapikan dokumennya sendiri? Jawabannya tidak. Dan disinilah kita akan masuk ke dua konsep penting lainnya di dalam dunia ekonomi, yaitu absolute advantage dan comparative advantage. Saya akan menunjukkan bagaimana dua konsep ini adalah kunci untuk memahami perdagangan atau trade, dan bagaimana kita bisa membuat pilihan yang paling menguntungkan dalam hidup kita. Mari kita mulai. Absolute advantage atau keunggulan absolut berarti seseorang, perusahaan, atau suatu negara dapat memproduksi lebih banyak dibandingkan dengan orang atau negara lain dengan menggunakan sumber daya yang sama. Sementara itu, comparative advantage atau keunggulan komparatif berarti seseorang, perusahaan, atau suatu negara yang memproduksi sesuatu dengan lebih efisien dibandingkan dengan semua produk lain yang mungkin dapat mereka hasilkan. Ini mempertimbangkan opportunity cost dalam memproduksi satu barang dibandingkan dengan barang lainnya. Dengan kata lain, keunggulan komparatif adalah situasi di mana suatu pihak menyerahkan lebih sedikit atau memiliki biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan pihak lainnya dalam memproduksi jumlah barang yang sama. Pertama, mari kita bahas tentang absolute advantage atau keunggulan absolut. Misalnya ada dua orang, Nurdin dan Sandi. Keduanya adalah tukang kayu. Kita anggap saja bahwa mereka berdua akan membuat beberapa kursi. Jika Nurdin dapat membuat 2 kursi dalam sehari, sementara Sandi hanya membuat 1, maka jelas Nurdin memiliki keunggulan absolut atas Sandi. Namun dalam dunia nyata, tampaknya tidak sesederhana itu. Sekarang, untuk membuatnya sedikit lebih real, misalkan sekarang Nurdin dan Sandi adalah tukang kayu yang sama-sama bisa membuat meja dan kursi. Dalam 1 hari, Nurdin dapat membuat 3 kursi atau 1 meja. Sementara itu, Sandi dapat membuat 2 kursi atau 2 meja per harinya. Berdasarkan informasi ini, kita tahu bahwa Nurdin lebih produktif daripada Sandi dalam hal membuat kursi. Dalam ilmu ekonomi, waktu adalah sumber daya yang terbatas. Dan Nurdin memiliki keunggulan absolut dibandingkan Sandi karena ia dapat membuat lebih banyak kursi dalam waktu yang sama. Namun sebaliknya, Sandi memiliki keunggulan absolut untuk membuat meja di waktu yang sama. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat keunggulan komparatif menggunakan contoh yang sama. Untuk memahami keunggulan komparatif, kita perlu menghitung biaya peluang atau opportunity cost. Nurdin mengorbankan 3 kursi untuk setiap 1 meja yang dia buat. Jadi, opportunity cost membuat 1 meja adalah 3 kursi, yaitu kursi yang dapat ia buat dalam waktu yang sama. Sebaliknya, opportunity cost membuat kursi adalah sepertiga meja. Sandi, di sisi lain, mengorbankan 2 kursi untuk membuat 2 meja. Jadi opportunity cost membuat 1 meja adalah 1 kursi, dan biaya peluang membuat 1 kursi adalah 1 meja. Menurut hukum comparative advantage, setiap orang harus memproduksi barang di mana mereka memiliki opportunity cost yang lebih rendah dibandingkan produsen lainnya.
Opportunity cost Nurdin untuk membuat satu kursi adalah sepertiga meja. Lebih rendah dibandingkan opportunity cost Sandi yang membuat satu kursi sama dengan satu meja. Oleh karena itu, lebih masuk akal bagi Nurdin untuk menghandle produksi kursi. Sebaliknya, opportunity cost Sandi untuk membuat dua meja adalah dua kursi. Lebih rendah dibandingkan opportunity cost Nurdin yaitu 3 kursi. Jadi lebih masuk akal bagi Sandi untuk membuat meja dibandingkan membuat kursi. Jika Nurdin fokus membuat kursi dan Sandi yang membuat meja, pada akhir hari, setidaknya pabrikmu akan memiliki 3 kursi dan 2 meja, dan output akan optimal. Sekarang mari kita terapkan konsep ini untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar, yaitu tentang negara. Misalkan ada dua negara A dan negara B, yang sama-sama dapat memproduksi kopi dan gula. Negara A memiliki iklim dan tanah yang mendukung dalam produksi kopi, sehingga dapat menghasilkan 2 ton kopi per jam, dibandingkan dengan hanya 1 ton gula per jam. Negara B memiliki iklim dan tanah yang mendukung produksi gula, sehingga dapat menghasilkan 3 ton gula per jam, dibandingkan dengan hanya 1 ton kopi per jam. Dari sini, kita dapat mengatakan bahwa negara A memiliki absolute advantage dalam memproduksi kopi, dan negara B memiliki absolute advantage dalam memproduksi gula. Namun, untuk memahami keunggulan komparatif atau comparative advantage, kita perlu menghitung biaya peluang atau opportunity cost. Untuk negara A, opportunity cost 1 ton kopi adalah setengah ton gula. Sementara itu, untuk negara B, opportunity cost 1 ton kopi adalah 3 ton gula. Karena negara A memiliki opportunity cost produksi kopi lebih rendah dibandingkan negara B, maka negara A memiliki comparative advantage dalam memproduksi kopi. Sebaliknya, untuk memproduksi gula, opportunity cost 1 ton gula bagi negara A adalah 2 ton kopi, sementara bagi negara B adalah 1/3 ton kopi. Karena negara B memiliki biaya peluang yang lebih rendah, maka negara B memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi gula. Dengan demikian, secara hipotesis, negara A seharusnya mengekspor kopi ke negara B, dan negara B seharusnya mengekspor gula ke negara A. Apa yang baru saja kita demonstrasikan adalah konsep ekonomi yang dikenal sebagai ketergantungan antar negara atau interdependence. Ketergantungan antar negara adalah kebutuhan bersama antara negara-negara untuk mendapatkan sumber daya, barang, jasa, tenaga kerja, dan pengetahuan yang disediakan oleh negara lain. Karena adanya ketergantungan ini, misalnya, kekeringan di Vietnam yang mengurangi hasil panen kopi dapat menyebabkan harga kopi lebih mahal saat kamu mengunjungi kedai kopi favoritmu. Kedai kopi tersebut mungkin akan mencari kopi dari negara lain, seperti Brazil, Kolombia, dan Ethiopia, untuk menghindari kenaikan harga. Ini adalah salah satu contoh ketergantungan antar negara yang menunjukkan bagaimana perekonomian dunia saling terhubung secara erat. Sebagai penutup, kita sudah melihat bagaimana keuntungan absolut adalah tentang siapa yang paling efisien, sedangkan keunggulan komparatif adalah tentang siapa yang memiliki biaya peluang paling rendah. Ini bukan sekedar teori ekonomi, ini adalah blueprint untuk mencapai kesuksesan. Seringkali, kita terjebak dalam membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat seseorang lebih pintar, lebih cepat, atau lebih berbakat. Lalu kita merasa kecil dan minder. Padahal, kita tidak perlu menjadi yang terbaik di segalanya. Hidup bukanlah tentang perlombaan untuk mengalahkan orang lain. Hidup adalah tentang menemukan apa yang dapat membuat kita lebih baik dari hari kemarin. Jadi mulai sekarang, berhentilah membuang waktu dan energimu untuk mencoba menjadi jago di bidang yang bukan keunggulan komparatifmu. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus pada apa yang kamu kuasai, apa yang kamu nikmati, dan apa yang bisa kamu lakukan lebih baik dari orang lain. Dengan melakukan itu,
kamu tidak hanya akan menjadi lebih efektif, tapi juga akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukan hanya soal uang, tapi juga tentang memberikan nilai terbaik yang kamu miliki kepada dunia. Sampai jumpa di konten berikutnya.